Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk melakukan kegiatan belajar daring. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pernikahan pada pokok bahasan rukun nikah. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang mahram dan kafa'ah. Oke anak-anak, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan umur kita. Litigha imadatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bahwa ketika pasangan suami istri sudah memutuskan untuk nikah, sebelumnya kan sudah melamar terlebih dahulu, ya, atau meminta permintaan dari pihak suami untuk kepada pihak itu untuk dijadikan calon istri. Kemudian masing-masing mereka mempersiapkan apa yang perlu disiapkan biar pernikahannya berjalan dengan baik, sah, ya. Pertama, bahwa calon suami istri ini harus memenuhi beberapa rukun. Rukun nikah, jadi bahwa rukun ini adalah sesuatu yang ada ketika orang akan melaksanakan nikah. Ketika salah satunya kok tidak ada, maka pernikahan tersebut batal. Pertama, calon istri. Pertama, calon suami, ya. Dan yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga, wali. Kemudian 2 orang saksi dan ijab kabul. Masing-masing rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa untuk syarat calon suami beragama Islam. Yang kedua, jelas laki-laki, ya. Kemudian yang ketiga, atas kehendak sendiri. Keempat, tidak beristri 4, ya. Jadi bagi laki-laki, dia pelaku poligami yang istrinya sudah 4, maka tidak boleh menikah lagi kecuali salah satu dari istrinya itu sudah dicerai. Kemudian yang kelima adalah muhrim, ya. Muhrim ini kemarin materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa muhrim ini ada muhrim yang nasab, muhrim kalau cara garis besar ada muhrim yang mu'abad yang selamanya, kemudian ada muhrim yang sementara. Yang mu'abad contohnya adalah karena nasab, ya, karena nasab, kemudian karena rodho'ah, ya, itu yang selamanya, kemudian karena musyaharah, pertalian pernikahan. Itu beberapa muhrim yang mu'abad. Kita lanjut pada calon syarat yang kelima bagi calon suami adalah tidak sedang beribadah haji atau umroh. Jadi bahwa orang yang sedang haji dan umrah ketika mau melaksanakan pernikahan, ya ketika mereka ibadahnya sudah selesai terlebih dahulu, sudah selesai baru melaksanakan pernikahan. Baik dia yang menikahkan atau menjadi petugas, ya, baik dia menjadi wali atau yang menjadi calon suami atau calon istri atau juga bagi petugas. Kemudian syarat calon istri, ya. Syarat calon istri pertama beragama Islam, kemudian jelas perempuannya mendapatkan izin dari orang tua, tidak bersuami, ya. Jadi bahwa istri itu tidak boleh menikah lebih dari 1 atau istilahnya poliandri. Di dalam syariat Islam itu dilarang. Kemudian yang kelima, tidak dalam masa iddah. Jadi bagi istri dia yang masih punya masa iddah
baik karena cerai ya atau karena ditinggal mati oleh suami. Kalau mau menikah lagi nunggu masa iddahnya sudah selesai ya, baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang keenam, bukan muhrim ya. Kemudian 7, belum pernah li'an. Yang ke-8, tidak jika janda atas kemauan sendiri, yaitu bukan kemampuan tapi kemauan sendiri. Jadi bahwa bagi janda ini dia berdaulat, artinya ketika mau menikah itu harus atas kemauan sendiri. Ketika bapaknya mau menikahkan anaknya yang sudah janda harus seizinnya, tidak boleh jadi bahwa janda itu tidak berlaku wali mujbir. Kemudian jelas orangnya ya. Yang ke-10, tidak sedang haji atau umroh. Syarat syarat bagi wali, pertama laki-laki ya. Jadi bahwa wali ini laki-laki atau laki-laki dari dari pihak istri, ada bapak ya. Jadi kalau wali ini nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian yang kedua, beragama Islam, dewasa, berakal balik ya, kemudian merdeka, bukan budak, adil, dan tidak sedang ibadah haji atau umroh. Syarat-syarat saksi, 2 orang laki-laki ya, kemudian Islam, dewasa, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, melihat dan mendengar. Yang kelima, memahami bahasa yang digunakan akad. Kemudian yang ke-7, hadir ketika ijab qabul. Yang terakhir adalah tidak sedang haji atau umrah. Ini. Jadi bahwa untuk saksi ini syaratnya 2 orang saksi, laki-laki, Islam, dewasa, balik, adil, kemudian melihat dan mendengar. Jadi bahwa saksi itu harus melihat betul apa yang diucapkan oleh pertama dari yang melakukan ijab ya, yaitu dari wali. Kemudian apa yang diucapkan oleh yang diucapkan oleh calon suami, yaitu qabul. Itu harus artinya melihat gerakannya, juga mendengar. Jadi bahwa wali ini tidak bisa dengan wali yang tuli atau atau buta. Kemudian memahami bahasa yang digunakan. Maaf, bagi saksi ya, bukan wali. Memahami bahasa yang digunakan. Jadi kalau orang mau menikah dengan bahasa Sunda ya, maka saksi itu harus paham betul dengan bahasanya. Kalau pernikahan itu pakai bahasa Arab, maka saksi itu harus betul dengan bahasa Arab, paham. Jangan sampai mau nikah dengan bahasa Arab tetapi saksinya tidak tahu ya, tidak paham apa yang diucapkan, tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh pihak yang melakukan ijab dan melakukan qabul. Hadir di ijab qabul, tidak sedang haji atau umroh. Oke. Kemudian apa saja sih syarat-syarat ijab qabul? Pertama, menggunakan kata-kata nikah ya, yang semana, tajwid ya, kawin. Kemudian yang kedua, diucapkan oleh pelaku. Pelaku yang ijab adalah walinya, yang qabul adalah calon suami. Kemudian yang ketiga, antara ijab dan qabul bersambung ya. Jadi bahwa keduanya tidak boleh diserani dengan perbuatan lain atau dengan kata-kata lain. Jadi banyak kalau orang mau melakukan ijab qabul itu ada namanya ada latihan terlebih dahulu ya. Jadi biar nanti ketika pas ijab qabul sudah siap. Kemudian tidak ada persyaratan. Biasanya kalau tidak ada persyaratan apapun ya ketika pas ijab qabul. Kalau memang ada persyaratan sebelumnya. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu ya. Jadi bahwa pernikahan itu tidak dibatasi waktu 1 bulan, 2 bulan ya. Mungkin kalian sering mendengar dengan istilah nikah kontrak ya, atau nikah mut'ah. Itu adalah satu pernikahan yang dibatasi oleh waktu, dan itu dilarang oleh agama Islam. Kemudian wali nikah ya. Tadi bahwa wali ini menjadi menjadi rukun pernikahan. Nah,
Apa sih wali? Ya, wali adalah orang yang mengijabkan dalam pernikahan, dan ini merupakan rukun nikah, ya, bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dari pihak perempuan. La nikah illa biwaliyin mursyidin, ya, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali yang dewasa, yang mursyid. Oke. Kemudian macam-macam wali nikah, ini ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah atau keturunan dengan perempuan yang akan dinikahinya. Nih, wali nasab ada dua, ada yang akrab, ada yang abad, ya. Yang akrab satunya adalah bapak, kemudian kakek, ya, saudara laki-laki. Kemudian yang abad itu yang jauh. Dan wali hakim, ya. Wali hakim adalah wali atau pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadikan wali nikah dalam keadaan tertentu, ya, dengan sebab tertentu. Dengan kata lain, bahwa wali hakim adalah pejabat negara yang beragama Islam, ya, dan itu adalah wakil dari pemerintah. Jadi gini, bahwa ketika terjadi contoh orang tuanya itu tidak ada, ya, kemudian wali-wali yang lain yang akrab atau yang abngat itu tidak ada, maka ketika terjadi seperti itu, ya, boleh pernikahan tersebut diganti dengan wali hakim. Atau bagi orang yang hamil di luar nikah, ya, kemudian anaknya perempuan, maka wali nasab tidak berlaku, itu diganti dengan wali hakim. Tuh. Jadi kalau orang yang hamil di luar nikah, kebetulan anaknya perempuan, besok kalau nikah itu tidak ada wali nasabnya, artinya meskipun ada bapaknya, tapi itu tidak berlaku, yang berlaku adalah wali hakim. Susunan wali nasab siapa saja sih, ya? Pertama adalah ayah, ya. Kemudian yang kedua kakek dari pihak bapak saudara laki-laki kandung, kakek dari pihak bapak. Kemudian yang ketiga saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman saudara bapak sekandung, paman saudara bapak sebapak, anak laki-laki dan paman kandung, anak laki-laki dari paman laki-laki, dan hakim. Nah. Kemudian wali mujbir, tadi Ibu menyampaikan tentang wali mujbir, sedikit menyinggung, ya, bahwa apa sih wali mujbir itu? Wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik berakal dari gadis untuk dinikahkan dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Artinya bahwa wali mujbir adalah wali yang dia punya hak untuk menikahkan anaknya tanpa seizin dari anak tersebut, tapi ini anaknya yang masih gadis, ya, bukan janda. Yang berhak siapa saja? Kakek dan bapak. Lah, mungkin dalam konteks sekarang, ya, kejadian seperti itu jarang, ya. Biasanya kalau bapak-bapak, kalau orang tua sekarang, ya, lebih pada mengedepankan anak. Artinya memang kalau anaknya sudah punya pilihan, meskipun dia punya hak menikahkan anaknya dengan pilihannya, lebih mengedepankan pilihan anaknya. Yang penting bahwa pilihan anaknya adalah orang yang baik, sekufu, ya. Kemudian sekufu ya dilihat dari segi agama, dari segi keturunan, dari lihat status sosial. Mungkin kalau zaman dulu ya masih banyak, tapi kalau sekarang ya sudah jarang. Pasti orang tua gini pikirannya, kalau dia dinikahkan tanpa adanya dinikahkan, kemudian kok anaknya tidak mau dan nanti terjadi percekcokan, perceraian, ya orang tua merasa bersalah sendiri. Tetapi ketika orang tua sudah memilihkan calon suaminya untuk anaknya, kemudian kok anaknya menyetujui, ya tidak masalah, ya. Kemudian yang wali adol,
ya. Wali adol ialah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan-alasan tertentu yang menurut walinya itu tidak disetujui, padahal wanita yang hendak menikah sesuai persyaratan, maka perwalian itu pindah langsung pada wali hakim. Ini terjadi pada kasus tertentu, contoh bapaknya itu nggak mau nikahkan, ya, dengan padahal pilihan anaknya itu sudah pas, tidak ada alasan yang bertentangan dengan syariat agama, maka anak perempuan boleh mengajukan ke pengadilan untuk meminta hakim menjadi wali adol. Biasanya nanti ya hakim mempertimbangkan, dilihat permasalahannya apa, kenapa wali bapaknya itu tidak mau menikahkan, baru bisa memutuskan. Oke. Kemudian saksi nikah, ya. Saksi dalam pernikahan ini sangat berperan terhadap syah atau tidaknya perkawinan. Ketika saksi tidak ada, maka pernikahan tidak sah. Kedudukan saksi dalam pernikahan untuk lebih menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap pergaulan mereka. Karena kalau ada saksi kan itu udah nikah. Kalau belum, bisa saja bahwa ada pasangan laki-laki perempuan ya sedang boncengan karena tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah nikah. Kemudian ketika ada saksi itu kan saksi bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa kedua pasangan tersebut sudah melakukan pernikahan. Makanya ketika nikah kan juga dianjurkan untuk melaksanakan walimatul arusyah. Salah satu tujuan adalah untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada halayak bahwa pasangan tersebut sudah nikah. Ini ijab qabul. Ijab qabul adalah ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Nih, contoh yang disampaikan oleh bapak, ya Muhammad angkatuka wa zawajtuka bibinti Maimunah ya bimahri adawati sholahalan. Kemudian dari qabul, ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Kemudian dijawab oleh calon pengantin laki-laki dengan ucapan qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkur halan. Tuh contohnya, kalian bisa lihat di film ketika saudara kalian menikah atau di film-film kan banyak di YouTube. Tuh. Kemudian khutbah nikah. Khutbah nikah adalah khutbah pidato yang dibacakan sebagai akad nikah dilangsungkan. Jadi sebelum prosesi pernikahan itu, sebelum melakukan ijab qabul ada khutbah nikah. Ini dasarnya adalah isi dari khutbah itu adalah isi dan redaksi. Ini tidak berbeda dengan khutbah lainnya, yaitu dimulai dengan bacaan tahmid, syahadat, sholawat ya, kemudian membaca ayat Al-Quran, menasihat kepada pengantin dan diakhiri dengan doa. Oke anak-anak, itu materi tentang rukun nikah sampai pada syarat-syarat ya, dari syarat dari saksi, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, saksi dan ijab qabul. Tugas kalian, silakan kalian membuat video atau membuat video tentang ijab qabul boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa Sunda, silakan bahasa Jawa. Ijab itu jadi ini ada dua pasangan ya yang melakukan ijab, kemudian ada yang melakukan qabul. Ini tugasnya baik buat laki-laki, buat siswa laki-laki dan perempuan. Minimal kalau laki-laki sih besok pastinya akan mempraktekkan, kalau perempuan pastinya akan menyaksikan ya proses ijab qabul tersebut. Itu Oke anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat barokah. Tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak,